udah jadi tuh. Ayo kita samperin. Yuk. Wih, lagi ngapain nih? Kok asik banget sih? Emangnya tahu apa aja tim yang di dalam pembuatan game? Emangnya ada timnya? Ada dong. Nah, di dalam game itu ada di dalam game ada 9 tim. Yang pertama ada tim manajemen. Nah, di dalam tim manajemen terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama ada project manager yang bertugas untuk memastikan bahwa game yang dibuat harus tepat waktu dan mengelola dana untuk project. Dan yang kedua ada asisten produser, bertugas untuk memberikan sebuah deadline kepada stafnya untuk mengumpulkan semua tugasnya. Dan yang ketiga ada product operation, yaitu untuk mengatasi kesenjangan studio, tim pusat, dan eksekutif. Nah, ada juga tim game design. Yang pertama ada game designer yang tugasnya adalah merancang permainan, peraturan di dalamnya, tampilan, dan semua tombol kontrolnya. Ada juga tim game art, yaitu ini jabatan tertinggi di dalam game art, yaitu biasanya adalah orang yang pernah menangani berbagai pekerjaan para desainer game lain. Ada juga modeler yang bertanggung jawab untuk merancang model 3D untuk karakter, makhluk, dan semua objek dalam game. Nah, yang selanjutnya ada animator, adalah sebuah pekerjaan yang memeriksa kejelian dalam melakukan sebuah hal karena kamu harus bisa mengambil sebuah gambar atau model yang disediakan 3D modeler atau desainer lalu disatukan dan dijadikan sebuah animasi. Yang terakhir ada tim public relation, dibagi menjadi 2, yaitu external producer yang bertugas untuk memastikan kesuksesan game yang akan dibuat nanti, hanya saja di pekerjaan di luar tim alias tidak bersatu dengan staf lainnya. Dan yang kedua ada public relation, adalah salah satu pekerjaan paling penting dalam sebuah game karena dialah yang membuat nama tim kalian terlihat baik dan membantu menyebaran game ini lewat berbagai media digital maupun non-digital. Nah, ada juga tim marketing. Nah, tim marketing ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada marketing eksklusif yang bertugas untuk melakukan riset tentang pasar game seperti apa yang sedang tren sekarang atau sedang dicari oleh orang-orang. Dan yang kedua ada marketing manager. Marketing manager dan marketing eksklusif adalah sebuah pekerjaan yang berbeda. Kalau marketing manager bertugas untuk menaikkan penjualan sebuah game. Nah, yang ketiga ada product manager. Seorang product manager bertugas untuk memaksimalkan penjualan dari sebuah game dan membuat brand game itu sendiri. Nah, ada juga tim tester. Tugasnya adalah memainkan game itu sendiri dan memastikan bahwa game itu sudah bebas dari keeroran dan memastikan bahwa game ini bisa dimainkan tanpa masalah sebelum dirilis ke publik. Nah, ada juga nih yang keempat, tim audio engineering. Nah, tim audio engineer berhubungan dengan audio. Sudah pasti kalian tahu apa tugas seorang audio engineer, yaitu di dalam game seperti soundtrack, sound event, suara karakter, maupun aset dan lainnya yang berhubungan dengan suara. Programmer adalah orang yang bertanggung jawab di dalam penyusunan program pada game. Programmer juga bertugas di dalam software engineering dan melakukan pengodingan di dalam penyusunan game. Nah, ada juga nih tim game programming. Seorang game programming membuat data menulis kode yang akan mengendalikan jalannya game. Tanpa game programming maka seluruh elemen dalam game yang akan dibuat akan membeku alias tidak bergerak karena tidak dikendalikan oleh code yang dibuat oleh game programmer. Nah, itu tim yang ada di dalam game, pembuatan game itu ada itu tadi. Oh gitu ya. Iya.
Bukannya di game itu ada audio sama interface ya? Iya dah. Masa? Iya dong, ada. Jadi kayak gimana? Oke, aku mau jelasin dulu ya tentang audio sama interface-nya. Audio. Audio adalah suara atau bunyi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda. Agar dapat ditangkap oleh telinga manusia, getaran tersebut harus kuat. Audio juga memiliki peranan penting dalam sebuah game. Peranan audio dalam sebuah game meliputi: yang pertama ada estetika, yaitu keindahan tertentu menjadi nilai tersendiri pada musik dimanapun, termasuk pada sebuah game. Yang kedua adalah memperkuat gameplay. Suara banturan pada saat permainan menabrakkan mobilnya atau suara terabasan dan pukulan pada sebuah game fighting. Atau bahkan sekedar sebuah suara ping pada saat pemain menekan tombol. Suara-suara tersebut memperkuat rasa bahwa pemain melakukan aksi tertentu yang pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah pada gameplay. Yang ketiga, memberikan efek ruang. Secanggih-canggihnya sebuah monitor dan efek 3D, apapun yang dia punya, sampai saat ini elemen visual sebuah game baru bisa ditampilkan pada sebuah layar yang cenderung datar. Elemen audiolah yang memberikan efek ruang itu. Faktor pendukung pernyataan tersebut ada manusianya sendiri. Kedua mata yang terletak di depan hanya memberi ruang pandang sekitar 120 derajat, sedangkan telinga mampu mendengar sekelilingnya. Yang keempat, memperkuat emosi cerita dan karakter. Katakanlah sebuah game bercerita tentang perjalanan hidup seseorang. Di satu waktu, dia merasakan kedamaian, dan di waktu lainnya, dia penuh amarah. Di waktu selanjutnya, dia berdansa dengan gembira. Dan mungkin, suatu saat, adrenalin mengalir dalam darahnya dengan gembira. Audio yang tepat akan memberi efek luar biasa kepada pemainnya. Yang terakhir adalah daya tarik tersendiri. Saat ini, musik dari sebuah game telah menjadi faktor penting yang bisa diangkat, mulai dari proses pembuatannya, perekamannya, apalagi jika dengan orkestra lengkap. Dan hasil akhirnya pun dapat diedarkan terpisah dari gamenya. Misalnya, video promo Super Mario Galaxy yang menampilkan proses di balik layar perekaman orkestra. Interface atau antarmuka merupakan mekanisme komunikasi antar pengguna atau user dengan sistem. Antarmuka interface berfungsi untuk menginput pengetahuan baru ke dalam basis pengetahuan sistem pakar atau IS, menampilkan penjelasan sistem dan memberikan panduan pemakaian sistem secara berurutan, sehingga pengguna mengerti apa yang akan dilakukan terhadap suatu sistem. Desain user interface dalam game berbeda dari desain UI lainnya karena melibatkan user tambahan fiksi. Fiksi melibatkan avatar dari pengguna yang sebenarnya atau player. Sebuah desain antarmuka atau interface pada suatu game mempengaruhi kenyamanan dan sejauh mana user atau pengguna menikmati game tersebut. Dalam desain antarmuka game terdapat beberapa elemen yang diantaranya adalah: yang pertama adalah diegetik atau desain antarmuka yang termasuk dalam permainan game, yaitu yang dapat dilihat dan didengar oleh karakter dalam permainan. Yang kedua adalah non-diegetik atau desain antarmuka yang diberikan sebagai tambahan di luar dunia game itu sendiri, hanya terlihat dan terdengar ke pemain di dunia nyata. Yang ketiga adalah spatial, elemen user interface yang disajikan dalam ruang permainan 3 dimensi dengan atau tanpa suatu entitas dari dunia permainan yang sebenarnya. Selanjutnya yang keempat adalah meta, gambaran yang bisa muncul dalam dunia game, namun tidak dapat selalu divisualisasikan spesial untuk permainan. Penjelasannya, Dad, udah paham kan? Sudah. Jadi kalau kamu mau main game dan kamu suka main game, jangan sampai kamu nggak tahu apa aja yang di dalam game tersebut. Yaudah ya, Dad, kita mau cabut dulu, mau ke kantin. Oke, Oke. see you next See you time. next time.